Biografi singkat Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868 dengan nama kecil Muhammad Darwis dan merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Di umurnya yang baru 15 tahun, beliau memutuskan untuk pergi haji dan menetap di Makkah selama 5 tahun. Di sanalah ia mulai mempelajari tentang pemikiran-pemikiran pembaharuan Islam sebagaimana Muhammad Abduh dan Al-Afghani. Pada tahun 1888, ia pulang ke kampung halaman dan berganti nama menjadi Ahmad Dahlan, sebagaimana masyhur hingga saat ini. Tak berselang lama, ia kembali ke Makkah pada tahun 1903 dan menetap di sana selama 2 tahun. Sepulangnya dari Makkah, Kiai Haji Ahmad Dahlan menikah dengan Siti Walidah yang masih sepupunya dan dikaruniai 6 orang anak bernama Johanna, Siraj, Siti Bushro, Irfan, Siti Aisyah, dan Siti Zahara. Selain Siti Walidah, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga pernah menikah dengan Nyai Abdullah yang merupakan seorang janda dan dikaruniai seorang anak bernama Dandana. Kemudian pernah juga menikahi Nyai Rum dan Nyai Yasin Pakualaman Yogyakarta. Mengantongi tujuan besar mengajar agama, maka pada tahun 1909 Kiai Dahlan bergabung ke dalam organisasi bernama Budi Utomo, yaitu organisasi yang melahirkan banyak tokoh-tokoh nasionalis. Pelajaran yang diajarkannya terasa sangat berguna bagi para anggota Budi Utomo. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mendirikan organisasi yang bernama Muhammadiyah pada tanggal 18 November tahun 1912. Selain Muhammadiyah, ia juga mendirikan Aisyah, yaitu organisasi bagi kaum wanita. Tak hanya itu, ia juga mendirikan Hizbul Wathan. Di sana para pemuda diajari baris berbaris dengan genderang, memakai celana pendek, berdasi, dan juga bertopi. Hizbul Wathan ini juga mengenakan uniform atau pakaian seragam loh. Jika sekarang mirip dengan pramuka ya. Pembentukan Hizbul Wathan ini dimaksudkan sebagai tempat pendidikan para pemuda yang merupakan bunga harapan bagi agama dan juga bangsa. Sebagai tokoh pembaharu Islam, kehadiran Kiai Haji Ahmad Dahlan sangatlah berpengaruh besar bagi bangsa Indonesia saat itu yang memiliki mayoritas penduduk Islam. Beliaulah ulama Islam pertama atau mungkin satu-satunya di Indonesia yang melakukan pendidikan dan perbaikan kehidupan umat tidak dengan pesantren atau kitab karangan, melainkan dengan organisasi. Nama Kiai Haji Ahmad Dahlan pun semakin tersohor di dunia. Dalam kancah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, peranan dan sumbangan beliau sangatlah besar. Kiai Dahlan dengan segala ide-ide pembaruan yang diajarkannya merupakan saham yang sangat besar bagi kebangkitan nasional di awal abad ke-20. Oleh karena itu, negara memberinya gelar sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat pada 23 Februari tahun 1923. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau mempunyai pemikiran bahwa Islam itu harus didekati dan dikaji secara modern, yaitu sesuai dengan panggilan dan tuntutan zaman, atau dalam artian lain bukan secara tradisional. Beliau juga mengajarkan Al-Quran dengan terjemahan dan tafsir, agar masyarakat tidak hanya mampu untuk membaca atau melakukan saja, melainkan juga mampu untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, diharapkan akan membuahkan amal perbuatan sesuai dengan yang diharapkan Quran itu sendiri. Kegiatan dakwah pun tidak pernah ia tinggalkan. Beliau semakin meningkatkan dakwah dengan ajaran pembaruannya. Di antara ajarannya yang terkenal, beliau mengajarkan bahwa semua ibadah diharamkan, kecuali yang ada perintahnya dari Nabi Muhammad SAW. Beliau juga mengajarkan larangan ziarah kubur, penyembahan dan perlakuan yang berlebihan terhadap pusaka-pusaka keraton seperti keris, kereta kuda, dan tombak. Di samping itu, beliau juga memurnikan agama Islam dari percampuran ajaran agama Hindu, Buddha, animisme, dinamisme, dan kejawen. Konsep masyarakat.
Menurut pengamatannya, keadaan masyarakat pada saat itu adalah sebatas mempelajari Islam dari luarnya saja dan tidak mendalami serta memahami isi dalamnya. Sehingga pada saat itu agama Islam hanyalah suatu dogma yang mati. Di bidang pendidikan, ia mereformasi sistem pendidikan pesantren zaman itu. Menurutnya, tidak jelas jenjangnya dan tidak efektif metodenya, lantaran mengutamakan menghafal dan tidak merespon ilmu pengetahuan umum.